Halo there. Kali ini kita akan bahas sebuah headset gaming, lebih tepatnya yang lagi gue pakai sekarang. Ini menarik banget karena dengan harga yang terjangkau, fiturnya very fucking rich. Dan yang langsung kita mulai videonya. So ini adalah Rexus Thunderfox HX35. Oke, spill harganya dulu kali ya. Ini 360 ribuan aja, lu udah bisa dapetin headset gaming yang satu ini. Dan setelah nyobain sekitar semingguan, gue berani bilang ya, ini worth it banget. Pertama, ini tuh nyaman banget, empuk dan tebal bantalannya, baik di bagian headband maupun di bagian earbudnya guys. Jadi gue tuh nggak merasakan pressure sama sekali di bagian atas maupun di bagian telinga pas gue pakai headset gaming yang satu ini. Udah gitu ini adjustable headbandnya luas ya, jadi kepala yang lebih gede dari ukuran yang gue punya, itu masih bakal kerasa nyaman pas pakai Thunderfox HX35. Plus untuk air cup-nya ini bisa detailed ya, jadi untuk bagian telinganya bakal ketutup rapat tanpa meninggalkan celah. Nice banget. Headband dan earbudnya ini menggunakan bahan dari protein leather ya. FYI, ini juga setahu gue dipakai buat kursi mobil. Dan ya, ini lumayan bikin keras sih buat kulit gue. Bahkan gue udah di ruangan ber-AC, itu masih kerasa gerah juga setelah setengah jam pemakaian. Tapi ya poin plusnya, ini memberikan kenyamanan buat kulit. Karena ini emang halus sih. Ya, walaupun gue sempat merasa gerah, tapi nggak bikin gatel sih selama pakai headset gaming yang satu ini. Jadi plus minus lah ya. Dan ini tuh bahan yang terkenal awet ya. Jadinya kayak nggak mudah kelupas gitu. Jadi soal durability mah ini udah oke banget dari segi earmuff-nya. Dan selain enak dipakai, ini juga nggak ngasih beban di kepala gue ya, karena bobotnya lumayan ringan. Ya walaupun untuk membuat ini jadi ringan, ini harus menggunakan bahan dari plastik untuk bodinya, dan ini cukup tipis. Namun untuk finishingnya menurut gue tetap oke ya, karena di treatment dengan cukup rapi. Yang menjadi favorit gue dari Thunderfox HX3 ini, yaitu ya desainnya yang emang cakep banget. Warna putih yang gue pilih itu agak off-white ya, dan ini sih keren ya, simple serta minimalis. Logo hanya menggunakan font Rexus, dan bentukan ear cup-nya ini menggunakan shape hexagram ya, yang membuat area buat nutup telinga itu jauh lebih luas. Walaupun driver yang dipakai itu tetap 50 mm driver. Kabel yang digunakan ini juga cukup oke ya, braided dan tebal juga, cukup panjang malah. Dan ini udah menggunakan USB sebagai konektornya. Dan untuk kualitas audionya juga udah mantap banget buat gaming ya. Udah pakai fitur 7.1 guys. Jadi kualitas audionya jauh lebih deep, immersive, dan pas lu main game apapun, detail environment dari game yang lu mainin benar-benar bakal kerasa banget. Dan di tengah kabelnya tuh ada control panel yang jujur aja ini agak nggak jelas sih pada awalnya. Button volume udah jelas lah ya buat naik diturunin volume. Mic untuk mute mic, play pause yang ada di tengah. Nah ini yang agak nggak jelas menurut gua. EQ. Jadi pas lu pencet itu nggak ada perubahan sama sekali. Suaranya tetap sama. Indikator suara pas EQ-nya berubah aja ini tuh nggak ada. Jadi nggak tahu ini tuh lagi ada di mode mana. Jadinya gua agak bingung dan kenapa gua ngerasa ini tuh agak nggak jelas pada awalnya. Tapi sebenarnya untuk pengaturan EQ-nya itu beneran real ada ya. Tepatnya lebih enak untuk aturnya itu langsung di softwarenya. Dan ada beberapa fitur lainnya yang ini udah lengkap banget. Dan seperti inilah tampilan dari softwarenya. Nah sekarang juga ya gue mau ngetes kualitas audio dari mikrofonnya sepanjang kita bahas softwarenya ini. Awalnya suara dari mikrofonnya itu kecil banget. Pas gue buka softwarenya ya, itu ada di 80. Nah segini. Sekitar segini kualitas audio pas pertama kali gue nyobain tanpa softwarenya. Dan ya kecil menurut gue ya. Dan ya ini kita naikin aja sampai 100 dan gue mungkin akan naikin sedikit gainnya biar lebih jelas. Tapi itu dia ya untuk kualitas audionya cukup clear, cukup bersih ya, kualitas audionya bersih, noise-nya juga cukup low. Gue rasa untuk voice chat sih ini udah cukup oke. Yang gak gue suka ya ini gak bisa diangkat aja ataupun dicopot. Berarti ya udahlah ya. Nah, selain kita bisa atur untuk gain dari mikrofonnya, kita bisa juga ubah suaranya. Ada voice magic effect di sini. Tapi kita harus pencet magician di sini ya. Nah, ini lagi voice effect man. Ya, jadi suaranya ngebas banget. Dan ada woman. Nah, seperti ini ya. Suaranya pitch-nya agak naik ya. Lalu ada child di sini. Nah, ini dia untuk child. Papa, aku mau PC 50 juta. Amin ya. Dan di sini ada monster. Dan kalau monster sih terlalu ngebas ya. Suaranya juga jadi agak tidak jelas. Dan kalau mau matiin voice effect-nya tinggal pencet lagi magician. Nah, di sini ada yang namanya ANC. ANC itu simpelnya ini
audio yang bakal didengerin sama orang yang nelpon sama kita atau ya lawan bicara lah. Kalau misalnya ini gue naikin ya, jadi nanti dia noise yang ada di sekitar kita itu bakal turun, dan yang bakal dengerin atau yang bakal ngerasain itu orang yang nelpon sama kita atau lawan bicara kita di telepon atau mungkin di voice chat ya. Jadi ANC ini berguna untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi ini akan gua hilangkan saja karena terlalu di-press ya kalau nggak salah kualitas audionya. Tapi itu dia. Nah, yang menarik adalah di sini untuk surround sound-nya itu bisa dinonaktifkan. Ini gue senang banget ya, karena kalau 7.1-nya terus aktif ya, itu untuk dengerin musik ataupun nonton film kurang asik menurut gue. Malah jatuhnya agak ganggu. Makanya gue senang banget ketika di softwarenya ini bisa aktifin atau nonaktifin fitur 7.1. Dan yang menarik di sini di 7.1-nya ya, ada icon-icon di sini ya, yang dimana ini tuh rentang luas yang ditangkap oleh suara yang ada di dalam in-game. Contohnya ya kalau misalnya bagian kanan tidak mau terlalu jauh suara yang ditangkap, ini bisa dipersempit ya, bisa diperkecil ya, mungkin dari karakternya itu sekitar 2 meter gitu. Jadi 2 meter itu atau 3 meter udah bisa merasakan kehadiran musuh dari suaranya. Jadi rentangnya bisa di ini ya, karena kalau terlalu jauh takutnya malah ganggu konsen. Dan ya ini berguna banget. Kalian bisa atur nanti ya, kalau misalnya pengen sesuai dengan pendengaran kalian, ketajaman pendengaran kalian ya. Kalaupun ini sudah acak-acakan nih kalian atur nih ya, bisa di reset dan balik lagi. Ini cukup berguna banget ya bagi yang tidak ingin atau ambient yang ada di dalam gamenya itu lebih disesuaikan sama ketajaman pendengaran yang kita punya. Ya menurut gue ini udah cukup oke lah ya. Nah di sini di kanan ada yang namanya sound field, yang dimana ini efek reverb, dan di sini digambarkan dengan teater, bedroom, lightroom, dan koridor. Ya ini hanya gue sih yang bisa ngerasain, tapi cukup sesuai ya reverb yang diberikan sama efek yang ada di sini. Nah, itulah ya. Nah, yang paling penting di sini adalah EQ. Di sini kalau mau aktifin EQ pakai ini ya. Nah, kenapa nggak pakai ini ya, tombol magician ataupun sound field ya? Karena lebih UI-nya lebih ramah yang kayak gini. Cuma gue nggak ngerti sih kenapa akhirnya ini yang dipilih. Oke, untuk IQ-nya di sini walaupun udah aktif, gue kira ini bisa dipencet. Ternyata tetap nggak berubah. Ini gue nggak tahu ya, apakah yang gue punya doang tidak berfungsi atau mungkin emang tidak berguna di sini tombol EQ-nya, atau di unit-unit lain. Karena gue belum cek ya di reviewer lain apakah bisa atau enggak, gue belum tanya juga. Tapi ya sayang banget untuk fitur EQ-nya tidak bisa dimanfaatkan melalui tombolnya yang ada di control panel. Nah untuk EQ-nya sendiri ini presetnya lumayan banyak ya, ada pop, bass, live, folk, rock, dan kita bisa custom EQ-nya sesuai dengan keinginan kita, walaupun yang disediakan profilnya hanya satu aja. Dan ya itulah dia untuk fitur dari driver atau software Thunderfox HX35. Ini cukup OP sih dengan yang diberikan ya. Kita bisa atur banyak hal, mulai dari mikrofon, surround sound, dan juga EQ. Ini bagus banget. Menurut gue too much banget untuk headset gaming di harga 300 ribuan bisa dapetin fitur yang udah cukup lengkap. Walaupun ya UI-nya kurang ramah untuk pengguna seperti gue. Atau mungkin seperti kalian yang mungkin belum terbiasa sama UI seperti ini. But ya, itulah dia. It's really fucking good. Dan ya, 300 ribuan. Menurut gue harga yang cukup worth it banget untuk sebuah headset gaming dengan fitur yang cukup rich, nyaman digunakan, walaupun bagi gue agak gerah. Tapi ya ini mah mungkin tergantung kulit juga ya sama kondisi hormon seseorang. Karena gue emang gampang keringetan. Dan yep, this is really recommended kalau kalian memang butuh sebuah headset gaming harga 300 ribuan dengan fitur yang cukup lengkap. Thunderfox HX35 bisa jadi pilihan yang cukup tepat. Dan kalau kalian tertarik sama headset gaming yang satu ini, cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it atau enggak untuk didapatkan ya?
Coba ya tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu juga buat koreksi di kolom komentar. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk follow beberapa akun sosial media dari TechBuzz ID. Di akhir tahun, gue mungkin tidak bisa menjanjikan, tapi sesuatu yang kalian tunggu tentunya akan gue lakukan. Sebenarnya gue lagi ngumpulin duit buat ongkirnya aja. But ya, you know what is come. Jadi jangan ragu buat follow aja untuk info-info lengkap, karena ini cukup banyak yang udah gue persiapkan. So, thank you for watching and see you on the next video.